Setiap hari manusia berlomba-lomba mencari rezeki untuk bisa melanjutkan hidup sehari-hari. Masing-masing orang sudah ditetapkan kadar rezekinya oleh Allah SWT. Ada yang sudah bekerja begitu keras, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Namun ada juga yang usahanya biasa-biasa saja, diberikan rezeki yang berlimpah. Ternyata kadar rezeki tidak hanya urusan keras atau tidaknya usaha seseorang dalam mencarinya. Namun ada amalan tertentu yang membuat rezeki selalu nempel dan melekat dengan kita. Amalan ini jika rutin dikerjakan, akan membuat rezeki selalu datang menghampiri tanpa henti dan tidak disangka-sangka. Apa saja amalan tersebut? Berikut ringkasannya. 1. Takwa. Amalan pertama agar rezeki selalu nempel adalah berlaku takwa kepada Allah. Takwa merupakan tindakan memelihara diri dari siksa Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bahwa siapa manusia yang bertakwa akan diberi rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Qiyasat Talak 2-3. 2. Tawakal juga menjadi jalan untuk menggugah Allah memberikan rezeki kepada manusia. Tawakal memiliki makna berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam menghadapi menunggu hasil dari suatu usaha atau pekerjaan. Namun tentu saja, tawakal harus disertai kerja keras sebelumnya. Setelah bekerja dengan sungguh-sungguh, barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, serta berprasangka baik kepadanya. Bahwa seluruh usaha yang kita kerjakan, sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Ibn, Al-Hakim dari Umar bin Al-Khattab. 3. Salat duha. Selain melaksanakan salat wajib, Allah SWT juga menyediakan salat sunnah yang bisa dilakukan untuk hajat tertentu, termasuk mendatangkan rezeki. Salah satu salat yang dapat mendekatkan rezeki adalah salat duha. Salat ini dikerjakan pada waktu duha, yakni menjelang matahari naik pada pagi hari sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Firman Allah dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, sholat duha, nanti pasti akan aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya. Riwayat Al-Hakim dan Tabrani. 4. Istighfar. Rezeki terkadang tertutup karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Jadi untuk membukanya kembali, manusia harus bertobat dan memohon ampun kepada Sang Maha Pengampun. Caranya adalah dengan banyak membaca istighfar setiap hari. Mohonlah keampunan Allah dengan sungguh-sungguh dengan bacaan istighfar 100 kali setiap hari. Jika lebih, maka rezeki yang akan datang juga akan lebih pula. Karena ini adalah nyata yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertaubat. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Qs Nuh 10-12. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka. H.R. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Silaturahmi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dengan menyambung tali silaturahmi maka rezeki tidak akan terputus. Dan benar, lihat saja mereka yang memiliki banyak koneksi dan selalu menjaganya. Pasti orang-orang inilah yang selalu dicari ketika ada pekerjaan yang sesuai.
Mereka direkomendasikan oleh orang lain yang mengenalnya. Itulah mengapa kita sering mendengar rezeki kita tidak hanya datang karena kita, namun juga karena orang lain. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaknya lah ia menyambung tali silaturahim. 6. Sedekah-sedekah menjadi cara yang paling sering dilakukan orang untuk memancing rezeki. Tidak dipungkiri bahwa Allah SWT menjanjikan balasan 10 kali lipat kepada mereka yang menyedekahkan rezekinya kepada orang lain yang membutuhkan. Namun tanamkanlah dalam hati bahwa bersedekahlah dalam rangka bersyukur, berbagi rezeki dan kebahagiaan, bukan dalam rangka mencari rezeki. Sabda Nabi SAW, tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di kalangan kamu. Riwayat Bukhari. 7. Berbuat kebaikan kepada orang lain juga menjadi salah satu amalan yang membuat rezeki semakin nempel. Hal ini sudah dijanjikan Allah dalam Al-Quran serta dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Qs Al-Qasas 84. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah TDK akan zalim pada hambanya berbuat kebaikan dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat. Hr. Ahmad. 8. Berdagang saat ini orang berlomba-lomba mencari pekerjaan dengan masuk ke perusahaan besar. Memang hal ini bukan merupakan kesalahan. Namun salah satu pekerjaan yang dapat mengawetkan rezeki adalah dengan berdagang. Hal ini dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Dan Nabi SAW bersabda, berniagalah, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Riwayat Ahmad. 9. Bangun pagi kita sering mendengar ucapan orang tua dulu, ayo bangun, udah pagi, nanti rezekinya dipatok ayam lo. Ternyata ini bukanlah isapan jempol belaka. Karena saat pagi, Allah SWT melalui malaikat-malaikatnya menyebarkan rezeki pada pagi hari kepada manusia yang sudah bangun. Sehingga siapa yang terlewat tidur hingga bangun siang, maka tidak akan mendapatkan rezeki yang disebar pagi hari tersebut. Fatimah, putri Rasulullah, berkata bahwa saat Rasulullah SAW melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, beliau SAW mengatakan kepadanya, putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Tuhanmu, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari. Hr. Al-Baihaqi. Aisyah juga menceritakan sebuah hadits yang hampir sama maknanya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, bangunlah pagi-pagi untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan. Hr. At-Tabarani. 10. Bersyukur adalah cara untuk mendatangkan lebih. Inilah tingkatan keimanan manusia kepada Rabb-Nya. Mampukah seseorang bersyukur atas sedikit rezeki yang diberikan Allah atau tidak? Setidaknya, kita tidak hanya memandang rezeki materi yang diberikan Allah dalam bentuk uang, namun dalam bentuk kesehatan, keluarga yang utuh, tetangga yang baik serta negara yang tidak dalam keadaan perang. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Qs Ibrahim 7.